tidak menggunakan tes tentang pengetahuan, tapi yang digunakan adalah SJT. Antara pengetahuan dengan SJT itu beda. Kalau pengetahuan nanti ada yang namanya passing grade, kalau SJT tidak ada passing grade. Maka kalau sudah tidak menggunakan passing grade, tidak ada yang namanya PG tadi itu kan, istilah PG. Maka yang tidak dapat formasi statusnya P, dan P itu dianggap sudah selesai. Kemarin seleksinya misalnya dibutuhkan formasi 500, jumlah kita 1500, maka 500 diambil, lulus, yang 1000 statusnya P, dan P ini dianggap selesai. Kita mengikuti aturan tahun 2024, seperti halnya CPNS. Kalau sudah tidak lulus di tahun sebelumnya, maka akan mengikuti proses lagi awal. Tinggal bagaimana di tahun 2024 ini aturannya. Tetapi tadi diupayakan, sebenarnya kalau sudah P itu sudah kehabisan formasi, sebenarnya tidak lulus sudah. Dalam arti tidak lulus itu tidak bisa terangkat, karena sudah diangkat yang 500 saja, kan begitu. Dari 1500 Pak, saya contohkan. Maka dari itu siap-siap kalau kita untuk mengikuti seleksi kembali. Tetapi Prof. Nunuk tadi sudah menyampaikan, teman-teman diupayakan, Kemendikbudristek tetap berupaya supaya teman-teman yang P itu tidak dites lagi. Ini sedang diupayakan. Itu jawabannya Pak. Yang kedua, Pak, saya silakan. yang mau tanya, saya statusnya PTT ini ke belakang gimana? PTT, baik. PTT memang tersendiri Pak ya. Dalam pengajuannya nanti dimasukkan dalam tendik khusus atau teknis secara khusus. Maka formasi itu dimasukkan ke sana, dan sesuai dengan pesan beliau, kita pulang hari ini, nanti sore pulang, segeralah advokasi harus dilakukan ke dinas kita masing-masing, ke BKP SDM kita masing-masing. Nanti data Pak, mohon maaf, saya melalui Sisdirjen akan minta data di Kabupaten A, B, C, khususnya jenengan nanti sudah diajukan belum? Nah, tadi ada 68 Pemda yang belum mengajukan, itu sudah disampaikan oleh beliaunya. Itu nanti kita harus lebih khusus advokasi ke daerah kita. Atau sudah diajukan formasi tetapi belum maksimal, kita masih bisa minta dibatasi sampai tanggal 5. Oke, mohon maaf ya, tanggal 5 itu kita batasan dulu. Sehingga itu Pak, nggih. PT tetap. Afirmasi apa yang diminta ini? Masa kerja, Pak. Iya. Kan ada usia, ada masa kerja. Iya. Baik, ini kalau usia saya rasa sudah diselesaikan di periode tahun 2021-2022. Itu afirmasi usia 35 plus kemarin. Ya, saya ada di dalamnya. Ya, kemudian afirmasi masa kerja, karena ini sudah dalam include dalam minimal yang bisa mengikuti seleksi P3K dalam minimal 3 tahun masuk dalam prioritas khusus, maka itu adalah bagian afirmasi itu dari masa kerja. Sehingga kita tidak ngomong lagi masa kerja 10 tahun, di atas 10 tahun. Artinya itu. Bunyinya tidak itu lagi. Nah, tetap jangan khawatir dulu, meskipun kita tidak ada afirmasi itu secara khusus, tetap nanti kita komunikasikan kembali. Karena tadi waktunya juga keterbatasan waktu, beliaunya harus Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. 1 melalui Kemenpan Pan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu. Jika mereka benar, nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan. Kan gitu Pak Gus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi. Sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis ya otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini
step 2 ini tidak ada seleksi? Iya, tidak ada. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN, 1 melalui Kemenpan Pan-RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi, bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gaus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN, 1 melalui Kemenpan Pan-RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi, bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gaus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Nah, non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ya. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan 2 opsi. 1, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu.